tes manajerial Ibu Desi, dan untuk sosial kultural Pak Ismail. Monggo yang pertama dari Bu Rianti. Bu Rianti ini adalah mahasiswa doktoral S3 dari jurusan Pendidikan IPA Universitas Negeri Semarang. Monggo Bu Rianti. Oke, terima kasih Bapak yang saya hormati, Bapak Panitia, Bapak Ibu Panitia yang saya hormati juga, peserta P3K dan rekan-rekan narasumber yang saya hormati. Baiklah, saya akan membagikan tentang soal bakat skolastik dan pemaparannya beserta penyelesaiannya. Mohon maaf, untuk soal bakat skolastik ini, jika Bapak Ibu, teman-teman yang mau mengikuti P3K, jika ada soal tentang bacaan, misalnya bacaan 1 untuk soal nomor 1 sampai 7. Nah, panjenengan Bapak Ibu peserta ini langsung menjurus ke soal saja. Kita langsung lihat soal nomor 1. Nah, soal nomor 1 ini soalnya adalah apa yang menyebabkan DPD dinaikkan menjadi level waspada. Itu trik pertama, langsung kita ke soal. Jadi langkah pertama kita menyelesaikan soal bacaan adalah Bapak Ibu membaca dengan cermat, konsentrasi penuh, cermat, cepat. Karena kita memang kalau tidak cepat, tidak cermat dan tidak konsentrasi, nanti tidak bisa menyelesaikan soal bacaan dengan baik. Jika soal-soal itu misalnya kok dengan hanya menunjukkan paragraf-paragraf, malah kita langsung ke soalnya semua. Nah, ini soal tes bakat skolastik yang kemarin itu, saya lihat soalnya kita harus memang membaca betul, tapi harus cepat ya Bapak Ibu, cepat, cermat, konsentrasi. Nomor 1, apa yang menyebabkan DPD dinaikkan menjadi level waspada? Maka kita ke soal sejak awal Januari dan seterusnya, kita berusaha untuk teliti, cermat. Nah, apa yang menyebabkan DPD dinaikkan menjadi level waspada ini, kita tadi kan sudah melihat soal, kemudian kita ke bacaannya tadi saya sarankan untuk membaca dengan cepat. Nah, kita mesti akan ketemu kata-kata waspada. Kata waspada ini ada di paragraf yang kedua. Jadi paragraf kedua kita lihat di sini dinaikkan level waspada itu karena jumlah penderita DPD ini terkena kasus DPD selama Januari mengalami kenaikan. Ini soal untuk soal-soal bacaan. Ya. Soal yang kedua, berdasarkan 10 provinsi dengan jumlah kasus DPD tertinggi, berapakah selisih provinsi dengan kasus DPD tertinggi dengan provinsi kasus DPD terendah? Nah, pada saat panjenengan tadi membaca bacaan, ada kasus tertinggi. Nih, kasus tertinggi adalah 6.800. Kemudian di sini mencapai kasus tertingginya itu pada paragraf yang ketiga, yaitu 2657, kemudian terendahnya adalah 353, karena ditanya selisih berarti yang terbesar dikurangi yang terkecil. Oke. Sekali lagi, ini soal karena mencakup semua, jadi harus cepat membacanya. Oke. Soal yang nomor 3, kota manakah yang mengalami kasus DPD tertinggi pada tahun 2018? Kasus DPD tahun 2018, panjenengan tadi sudah bisa melihat, yaitu berada di kota Malang. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Kemudian untuk soal nomor 4, berapakah jumlah total? Kalau jumlah total mestinya dari 10 provinsi yang diminta, ini mohon Bapak Ibu juga harus teliti 10 provinsi. Kita lihat pada bacaan, kalau 10 provinsi ini di sini dipaparkan 10 provinsi, berarti Bapak Ibu harus menghitung dengan cepat juga. Langsung ditambahkan, tidak usah ditulis Jawa Timur dan lain langsung 2657 ditambah 20 langsung seperti itu. Ya. Misalnya kok soalnya misalnya dengan kasus 9 kok yang paling akhir itu tidak ditanya ya, jadi kan harus cepat-cepat juga dalam
jumlahkan. Hati-hati sekali dalam menjumlahkan, jangan sampai keliru. Kemudian untuk soal nomor 5, pernyataan berikut ini yang benar adalah, nah kalau pernyataan berikut ini yang benar, Bapak Ibu mestinya tadi kan sudah membaca soalnya. Yang pertama, Jawa Timur menjadi provinsi dengan kasus dan angka kematian DPD tertinggi. Panjenengan coba lihat sebentar yang B, kasus DPD dinaikkan level waspada karena penderita di Jawa Timur semakin tinggi. Ini kan jelas tidak mungkin. Maka panjenengan cocokkan dengan jawaban yang dengan bacaan tadi. Maka yang pertama itu pernyataan berikut yang benar, berarti Jawa Timur menjadi provinsi dengan kasus dan angka kematian DPD yang tertinggi. Kemudian soal 6, kesimpulan yang dapat diambil dari paragraf kedua, Bapak Ibu harus melihat lagi ke paragraf kedua. Kesimpulan yang dapat diambil ini adalah ini. Tahun ini meningkat secara signifikan. Nah, ini adalah kunci dari paragraf yang kedua. Kesimpulan dari intisari dari paragraf yang kedua adalah yang E. Kasus DPD semakin meningkat signifikan dari tahun 2018 sampai tahun 2019. Karena ada kata-kata signifikan ini. Yang lainnya ini kan pada paragraf kedua jelas tidak tersirat di paragraf yang kedua. Kemudian soal nomor 7 ini berapa persen angka kematian dari total laporan kasus yang terjadi hingga Januari 2018. Jika ditanya persentase kasus total kematian, maka Bapak Ibu harus mencari, tadi kan disediakan kasus yang meninggal adalah 43 orang. Laporan kasusnya adalah 6.800, sehingga kalau ditanya persentase, yaitu laporan kasus yang meninggal itu berapa, dibagi kasus yang dilaporkan, yaitu 6.800 kali 100%, sehingga menghasilkan 0,63%. Jadi sekali lagi untuk soal-soal bacaan, Bapak Ibu, yang pertama saya sarankan untuk melihat soal langsung, kita menuju langsung ke soal nomor 1. Kira-kira nomor 1 soalnya modelnya seperti apa, kemudian kita ke bacaannya. Bacaannya kita baca secara cepat, cermat, konsentrasi full. Kalau tidak bisa konsentrasi full, mesti tidak bisa menjawab dengan baik. Kemudian untuk soal nomor 8, Bapak Ibu. Kalau soal nomor 8, ini kan soal betul-betul dibaca. Kita diminta sinonim ataukah antonim. Soal nomor 8 ini sinonim untuk soal nomor 8 sampai 11. Nah, berarti kita konsentrasi mencari sinonimnya, tapi Bapak Ibu juga harus mengetahui artinya lebih dahulu. Kalau tidak ya mestinya Bapak Ibu harus banyak kosakatanya. Semakin banyak membaca untuk soal sinonim antonim, Bapak Ibu akan semakin mudah untuk menjawabnya. Jika kurang dalam kosakata atau kurang membacanya, maka untuk menjawab soal-soal yang demikian mestinya mengalami kesulitan. Soal nomor 8, pedagogik. Berarti kita akan berpikir apa sih artinya sebenarnya pedagogik? Itu kan paling tidak seorang guru mestinya tahu pedagogik itu berkaitan dengan pembimbingan, pendidikan, dan lain-lain bagi seorang guru. Maka sinonimnya pedagogik kita akan menjawab mesti yang menjurus ke sini. Kan ini A, B, C, D, E, tidak mungkin kita pelajaran. Yang bersifat ke pedagogik adalah yang D, bersifat mendidik. Kemudian soal nomor 9 ini. Jika ada soal nomor 9 Bapak Ibu ini kok tidak pernah membaca, memang tidak bisa. Makanya lebih sering-sering tadi sudah saya sarankan untuk sering membaca tentang soal-soal sinonim, antonim, dan artinya. Cekdam, apa sih cekdam? Cekdam itu kan tanggul sejajar dengan arus air untuk mencegah pelebaran sungai. Berarti yang sinonimnya mestinya cekdam di sini yang mendekati artinya adalah tanggul. Seperti itu Bapak Ibu. Sekarang nomor yang 10 masih sinonim, postulat. Postulat paling tidak Bapak Ibu mestinya sudah pernah mendengar tentang postulat. Postulat itu seandainya belum membaca tahu persis artinya, mestinya kan tidak akan menjawab yang lainnya selain nomor
yang option A, karena postulat itu mesti ada hubungannya dengan anggapan, asumsi, atau aksioma. Itu adalah postulat. Jadi jawaban nomor 10 itu Bapak Ibu mesti membidiknya, saya yakin langsung ke A, paling tidak seperti itu. Okay? Kalau kita ke postulat itu tidak tahu persis artinya, mestinya tidak mungkin ambisius, martabat, harga kewajiban. Kemudian soal nomor 11. Soal nomor 11 ini masih soal tentang sinonim. Panjenengan disuruh mencari sinonimnya tentang warkat. Warkat ini kita tahu bahwa warkat itu adalah lembar surat pos. Berarti kita yang berhubungan dengan surat. Nah, yang berhubungan dengan surat di sini pilihannya adalah D. Maka warkat ini jawabannya adalah tentang surat. Sekarang soal nomor 12 sampai 15 adalah soal antonim. Soal antonim, hati-hati Bapak Ibu, jangan jadi pikiran tadi pada saat sinonim langsung kita beralih ke antonim lawannya. Jangan kita tadi soal yang nomor 8 sampai 11 tadi kan sinonim, nanti ini muskil, misalnya antonim, berarti antonim adalah lawannya. Muskil itu kan sukar. Artinya muskil itu sukar, sulit, pelik. Jadi lawannya apa? Lawannya berarti kan sesuatu yang dari kebalikan dari muskil ini. Berarti antonimnya kita cari. Yang di sini antara sukar, sulit, pelik, yaitu adalah yang B, mungkin. Ngoten nggih Bapak Ibu. Kemudian 13. Soal nomor 13, anomali. Anomali itu kan artinya ketidaknormalan. Misalnya terutama orang-orang yang eksak itu sudah tahu anomali, ketidaknormalan. Itu yang Bapak Ibu selain eksak sudah sering membaca pun akan tahu bahwa anomali itu ketidaknormalan. Maka kita akan mencari antonimnya dari anomali, yaitu normal. Karena tadi ketidaknormalan atau penyimpangan dari normal. Kemudian soal nomor 14. Plural, mestinya ini tidak asing lagi. Plural itu adalah lebih dari satu atau jamak, maka antonimnya dari plural adalah singular atau tunggal. Oke. Jadi antonimnya plural adalah tunggal. Bapak Ibu. Kemudian soal nomor 15. Soal nomor 15 ini masih antonim makar. Makar harus tahu, makar itu menipu, memperdayakan, dan lain-lain ini yang sudah saya tuliskan, membujuk, mengkhianati, mengelabui. Nah, antonimnya berarti kalau dia itu menipu, berarti kan mestinya antonimnya adalah jujur. Sekarang soal nomor 16, kita sudah terlepas dari sinonim dan antonim. Konsentrasi baik-baik, kalau ada soal siang, malam, terus kita titik, dan titik. Kita melihat siang, malam, jauh, dekat, ini berhubungan dengan jarak. Jelas kita tidak mungkin kita milih itu. Siang, malam. Siang, malam itu kan berarti kan antara warna ya, terang sama kayak gelap seperti itu. Jadi siang malam yang sama dengan istilah ini adalah putih dan keruh. Kita tidak akan memilih A karena jauh dekat, tidak ada hubungannya tadi dengan pencahayaan. Kemudian soal nomor 17. Soal nomor 17 ini titik-titik, gurun, titik-titik, hutan. Nah, kita akan berpikir gurun. Mungkinkah panas di gurun? Kemudian ya mungkin saja, tetapi hutan ini hujan. Kita cari yang pas padanan katanya yang mana. Gurun berarti kita cari pasir. Pasir itu di gurun berarti pohon adanya di hutan. Itu seperti itu Bapak Ibu cara menyelesaikan soal yang semacam ini. Kemudian soal nomor 18 ini malah jelas sekali. Buas harimau. Buas harimau titik-titik kelinci. Kelinci kan tidak mungkin buas. Kalau harimau memang buas. Kalau kelinci adalah jinak. Kalau wortel kita tidak pilih. Kenapa? Karena wortel itu bukan, di sini harimau tidak disediakan makanannya. Kecuali di sini daging, kita memilih daging harimau. Maka kita memilih wortel kelinci. Kalau di sini buas harimau, maka kita memilih jinak
kelinci. Untuk soal nomor 19 kita melihat di sini ada pesawat, ada udara, ada pilot. Pesawat berarti kita mencari di sini soal option A, B, C, D, E yang masuk adalah kapal, kereta, bus, delman. Ini masuk semua. Kemudian udara adalah tempatnya pesawat itu di mana, di udara. Kalau perahu kan tidak mungkin kita memilih. Kemudian kita kereta hubungannya dengan rel. Ini tempatnya kereta berjalan rel masuk. Kemudian pilot adalah orang yang membawa pesawat tersebut, maka kita masinis ini masuk. Jadi kalau yang C ini bus jalan masuk, tapi kondekturnya ini yang tidak masuk karena ini bukan, kalau ini sopir ini masuk. Jadi Bapak Ibu harus teliti pesawat, udara, pilot. Kita memilihnya kereta, rel, masinis. Sekarang soal nomor 20. Soal nomor 20 ini ada subtropis kemudian cemara. Kita lihat subtropis cemara. Subtropis ini adalah berkaitan dengan iklim. Kemudian cemara berkaitan dengan pohon. Kenapa kita tidak milih ini misalnya subtropis dingin? Karena subtropis itu kan ada dingin, ada panas juga. Kita lebih cocok yang A karena iklim dan pohon. Kemudian soal nomor 21, Bapak Ibu, ini hati-hati